مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para siswa dan siswi di mana saja kalian berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar untuk menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa-siswi, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi sanlat. Meskipun kita tidak bertatap muka, kita tetap masih semangat dalam belajar, menggunakan medsos, media sosial dengan baik dan benar, sehingga kita mendapat manfaat dari medsos tersebut, termasuk sanlat. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang sholat. Perhatikan dengan baik dan benar. Nanti di akhir pembicaraan Bapak itu ada pertanyaan. Kamu harus jawab dengan benar. Ini merupakan penilaian di akhir semester, akan dimasukkan ke dalam nilai rapor. Sholat. Kenapa sih kita harus sholat? Karena kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Jariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami yang Maha Agung tidak menciptakan manusia dengan jin kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi. Salah satu pengabdian kita yaitu adalah sholat yang disebut dengan ibadah mahdhah, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal yang lain sebaik apapun, kalau tidak sholat itu akan ditangguhkan. Apa sih sholat itu? Sholat menurut bahasa artinya al-du'a. Setiap kita sholat pasti kita berdoa, seperti doa dalam duduk di antara dua sujud atau doa iftiras. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sholat menurut istilah yaitu aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan muftatahatun diakhiri dengan salam assalamualaikum. Nah, apa tujuan kita sholat? Kalau kita sholat dengan baik dan benar, khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita, pikiran kita, zahir kita, batin kita, konsentrasi kepada sholat, dihayati dengan baik, diamalkan makna sholat dalam kehidupan, kita akan masuk janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita ingin terhindar dari perbuatan dosa, sholat dengan baik. Sekarang banyak pertanyaan, orang sholat kok banyak maksiat? Karena sholatnya itu hanya lisannya saja. Kadang-kadang kita Allahu Akbar, hati pikiran kita kadang-kadang kemana? Jangankan itu, kadang-kadang rukun sholat pun tidak tahu, hal-hal yang membatalkan sholat pun tidak tahu. Jangankan kepada khusyuk, kepada sholat sah tidaknya pun kadang-kadang manusia belum nyampe, termasuk kita. Minimal sekarang Bapak akan menjelaskan itu rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Itu ada 13. Ini harus kita kuasai 13 ini.
tahap pertama mengetahui ilmu-ilmu sholat dulu aja. Kalau kepada khusyuk tunduk mungkin kita masih jauh. Tetap kita berharap sholat kita pada khusyuk dan tunduk sehingga masuk kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, rukun sholat itu ada 13. Satu, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, ruku beserta tumaninah. Keenam, i'tidal beserta tumaninah. Ketujuh, sujud beserta tumaninah. Kedelapan, duduk di antara dua sujud beserta tumaninah. Kesembilan, membaca tahiyat akhir. Kesepuluh, duduk dalam tahiyat akhir. Ke-11 membaca salam. Ke-12 membaca sholawat. Ke-13 tertib atau berurutan. Cuma 13. Ini kadang-kadang dalam tumaninah. Nah, tumaninah itu dalam sholat itu ada 4. Jangan sampai tinggalkan. Itu minimal seperti itu sholat. Ya, kita sah dulu saja sholat. Kalau kita sholat sah, meningkat kepada memahami arti sholat, sudah memahami, mengamalkan. Coba kalau kita amalkan, amati Allahu Akbar, semuanya kecil. Yang ada hanya Allah yang maha besar. Jabatan apapun kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus muhtatamatun diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Kita hayati mana salam itu? Artinya kita harus menebar keselamatan kepada siapapun, kepada makhluk Allah, terutama kepada manusia. Nah, itulah menghayati mana sholat. Dihidupkan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat dengan baik, meskipun kita tahapannya bertahap. Kuasai ilmu-ilmu sholat dengan baik dan benar. Ada berapa batang sholat dan lain-lain. Kalau Bapak ceritakan mungkin akan panjang, beberapa episode mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ada pertanyaan tolong ditulis. Jelaskan pengertian sholat menurut bahasa dan istilah. Kedua, tulis ulang surat Al-Ankabut ayat 45, aqimis sholat dan seterusnya. Yang ketiga, sebutkan rukun sholat yang 13 satu persatu. Itu akan dikumpulkan, akan dimasukkan ke dalam nilai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.